Apakah yang kamu cari? Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki masa biasa. Dimulai dengan minggu biasa kedua tahun B. Injil hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Diceritakan suatu ketika Yohanes Pembaptis berdiri di suatu tempat bersama dengan dua orang muridnya. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang dan melihat ada orang yang mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, perikop ini menjadi peralihan antara pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus Kristus. Karena dalam bagian ini, murid Yohanes menggabungkan diri mereka dengan Yesus. Dalam Injil Yohanes, murid-murid dan Yohanes Pembaptis berinisiatif untuk mengikuti Yesus. Panggilan yang diceritakan oleh Yohanes terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudari terkasih, masing-masing kita tentu mempunyai kisahnya sendiri dalam mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Saya sendiri menemukan Tuhan melalui orang tua saya yang beriman teguh kepada Yesus. Sehingga meski masih bayi, saya dibawa kepada Yesus untuk dibaptis melalui pastor paroki saya. Itulah panggilan pertama saya yang tidak saya sadari, tetapi sungguh-sungguh bekerja dalam diri saya. Bagaikan benih yang ditanam, tidak tahu bagaimana benih itu ada di dalam tanah, tetapi kemudian bertumbuh dan berbuah banyak. Saya baru menemukan Tuhan secara sadar ketika saya menerima komuni pertama. Dan baru benar-benar mengalami the second calling pada saat saya memutuskan untuk menjadi pastor atau menjadi seorang imam Katolik. By the way, kita tahu bahwa setiap kita memiliki keinginan untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidup kita. Terlebih menemukan jati diri yang sebenarnya. Setiap orang tentu berharap bertemu dengan sosok yang tepat agar dapat membantunya untuk sampai kepada kesejatian hidupnya. Ada yang menemukannya pada pasangannya, pada suami atau istrinya. Ada yang menemukannya pada sahabatnya atau rekan bisnisnya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan kesejatian hidup itu dalam diri manusia. Suami istri bisa berantem, bisa ranjang, bahkan berujung perceraian. Sahabat atau rekan bisnis bisa menipu dan sebagainya. Hanya pada Tuhan kita menemukan kesejatian hidup itu. Injil hari ini mengungkapkan secara implisit kerinduan para murid untuk bertemu dengan Sang Guru. Mereka menemukannya dalam diri Yesus, seorang guru sejati.
Mereka pun tinggal dan belajar bersamanya, mengikuti dan melakukan apa yang dikatakannya. Sebagai seorang Kristen atau seorang Katolik, guru sejati kita adalah Yesus Kristus. Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Pengenalan kita akan Yesus dan terlebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya adalah hal yang sangat penting untuk mencapai aktualisasi diri, yakni menjadi manusia yang sejati. Di dalamnya kita bisa menemukan kisah indah bersama Yesus yang kita kisahkan dalam kebersamaan kita, yakni dengan mencintai sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis berjalan bersama para muridnya. Ketika mereka melihat Yesus lewat di depan mereka, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes sudah membaptis Yesus di Sungai Yordan dan berani menyebut Yesus sebagai anak domba Allah di hadapan para muridnya. Yohanes mengatakan demikian berkaitan langsung dengan tugas perutusan Yesus di dunia ini, yakni bahwa Ia datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Darah Yesus yang tercurah laksana anak domba Paskah yang disembelih saat peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita bisa baca itu dalam kitab Keluaran. Santo Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah kita yang sudah disembelih dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Santo Bernardus pernah berkata, bukan kematian yang menggembirakan Allah Bapa, tetapi terlebih karena Kristus dengan bebas memilih kematian, yang melalui kematiannya Ia menghapus kematian itu sendiri, memungkinkan terjadinya keselamatan dan mengembalikan kekudusan, yang menang atas setan dan kekuasaannya, merampas kematian dan memperkaya sorga, yang memulih perdamaian di sorga dan di bumi, dan menyatukan segala sesuatu. Para murid Yohanes percaya kepada perkataan Yohanes. Mereka, yakni Andreas dan Yohanes, berani meninggalkannya dan mengikuti Yesus dari dekat. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Mereka menjawab Yesus, "Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dialog sederhana dibangun oleh Yesus bersama Andreas dan Yohanes. Pengalaman kebersamaan dengan Yesus bukanlah menjadi milik pribadi. Andreas dan Yohanes menjadi misionaris yang mewartakan pengalaman kebersamaan mereka dengan Yesus Kristus, Sang Mesias, kepada sesama saudara yang lain. Andreas misalnya berjumpa dengan Simon saudaranya yang berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawa Simon kepada Yesus. Simon memperoleh hidup baru sebab namanya berubah menjadi Kefas, artinya Petrus. Di sini kita melihat bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu merubah seseorang, menjadikan orang itu baru seperti Petrus, merubah seluruh hidup dan paradigmanya sehingga dia menjadi Petrus, Kefas. Dan Yesus kemudian berkata bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, akan kudirikan gerejaku. Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini membantu kita untuk bernostalgia
tentang pengalaman akan Yesus Kristus yang kita imani. Kita mengenang dan bersyukur kepada Tuhan karena Ia membuka mata iman kita untuk mengenal wajah-Nya yang kudus dan mengimaninya melalui kedua orang tua dan orang-orang tertentu yang memperkenalkan Yesus kepada kita. Kita pun diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena sudah sedang tinggal bersama Tuhan di dalam satu wadah, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostol. Kita bersyukur karena dipanggil menjadi misionaris yang membawa sesama kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Misionaris sejati yang memperkenalkan Yesus Kristus dengan hidup sebagai pengikutnya yang tulus dan setia. Sepanjang hidup kita, marilah kita belajar menjadi misionaris yang baik untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, kami telah melihat Mesias. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena itu saudara-saudari terkasih, carilah Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak dilarang untuk mencari kekayaan, tetapi janganlah kekayaan itu menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Maksud Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 ini adalah bahwa kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita, maka Dia akan menambahkan kekayaan itu pada kita. Kita menjadi bahagia. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menyengsarakan, bahkan memenjarakan kita. Jadi, apakah yang Anda cari dalam kehidupan Anda? Atau apakah yang Anda cari terlebih dahulu dalam kehidupan Anda di dunia ini? Sudahkah Anda menemukan Tuhan dalam hidup ini? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Mazmur pasal 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.